Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi 2 bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan selanjutnya, yaitu farmakologi antihistamin. Mari kita mulai. Oke, jadi histamin itu merupakan sebuah mediator penting ya. Histamin itu sebuah mediator penting yang berfungsi atau berguna pada reaksi alergi atau reaksi inflamasi yang dilepaskan dari sel mas ya. Jadi histamin sendiri ini adalah struktur kimia dari histamin. Histamin sendiri merupakan suatu zat kimiawi yang secara alamiah memang diproduksi oleh tubuh ya, nanti akan dikeluarkan pada saat adanya reaksi alergi atau reaksi inflamasi. Nah, selama tidak ada reaksi alergi atau reaksi inflamasi, histamin itu akan dikumpulkan atau akan disimpan di sel mas seperti itu. Nah, peran dari histamin ini sendiri ada berbagai macam, bukan hanya pada saat terjadi alergi. Ada berbagai macam, ada untuk merangsang sekresi asam lambung, kemudian dapat menyebabkan dilatasi atau pelebaran kapiler, lalu bisa juga terjadi kontraksi otot polos bronkial, menurunkan tekanan darah, dan stimulasi ujung-ujung syaraf. Nah, makanya kemudian ketika terjadi reaksi alergi atau reaksi inflamasi, itu dapat terjadi kontraksi pada otot polos di paru-paru. Makanya ada orang alergi yang kemudian efeknya sesak nafas karena otot bronkialnya atau otot-otot di paru-parunya terjadi kontraksi, atau ada yang sampai shock anafilaksis ya, tekanan darahnya turun drastis. Itu karena memang histamin juga memiliki peran atau memiliki aktivitas menurunkan tekanan darah. Atau ada juga orang alergi atau terjadi reaksi alergi yang kemudian terjadi gatal. Itu karena memang histamin juga menstimulasi ujung-ujung syaraf sehingga terjadi gatal. Histamin sendiri disintesis ya, histamin sendiri disintesis secara alami, dibentuk dari asam aminohistidin ya, dibentuk dari asam aminohistidin yang kemudian mengalami reaksi dekarboksilase ya, mengalami reaksi dekarboksilase itu lepas CO2-nya itu kemudian menjadi histamin. Nah, proses ini atau reaksi ini diperantarai oleh enzim histidin dekarboksilase ya. Jadi kalau untuk menamai enzim itu adalah proses biasanya dinamai dengan proses terjadi reaksinya ya. Di sini terjadi dekarboksilase histidin, maka enzimnya adalah histidin dekarboksilase. Nah, sintesis histamin ini sendiri banyak terjadi terutama pada sel mas dan sel basofil. Kedua sel ini merupakan sel-sel yang berperan pada fungsi alergi atau jika terjadinya inflamasi atau alergi. Nah, di dalam tubuh, histamin itu sendiri memiliki beberapa reseptor. Sampai saat ini sudah diketahui ada 4 reseptor yang kemudian menjadi reseptor histamin di dalam tubuh. Masing-masing reseptor H1, H2, H3, dan H4 itu memiliki efeknya masing-masing ya, di mana jika histamin berikatan dengan reseptor H1, itu akan menyebabkan terjadi reaksi alergi dan gangguan tidur ya. Kemudian jika terjadi atau berikatan dengan reseptor H2, maka akan mempengaruhi pengeluaran asam lambung atau asam-asam pada pencernaan. Sedangkan pada reseptor H3, jika berikatan dengan reseptor H3, itu biasanya terjadi kelainan atau gangguan pada sistem syaraf pusat seperti narkolepsi, Alzheimer, dan sebagainya. Bisa juga menyebabkan terjadinya obesitas,
rasa nyeri dan alergi seperti itu. Kemudian pada reseptor H4 ketika berikatan dengan reseptor H4 maka terjadi reaksi inflamasi seperti rinitis, puritis atau gatal, asma dan nyeri karena inflamasi ya. Jadi reseptor histamin itu ada 4 ya, masing-masing reseptor memiliki efeknya sendiri-sendiri ya jika histamin berikatan dengan reseptor tersebut. Kemudian kita bahas tentang alergi ya. Dari tadi kita sebut ada reaksi alergi, reaksi inflamasi. Nah, kita bahas tentang alergi. Jadi alergi itu merupakan reaksi berlebihan dari sistem imun yang terdapat pada tubuh manusia terhadap zat-zat yang berasal dari luar tubuh atau disebut dengan alergen ya. Jadi reaksi alergi itu adalah karena sistem imun kita itu bereaksi berlebihan terhadap zat-zat dari luar yang dianggap oleh tubuh sebagai alergen. Biasanya zat-zat tersebut bukan merupakan zat-zat yang berbahaya seperti serbuk sari, bulu binatang, debu, tungau, bahan kimia, makanan dan minuman. Untuk orang-orang yang tidak memiliki reaksi berlebihan terhadap alergen, hal tersebut bukan merupakan hal yang berbahaya. Namun bagi individu yang memiliki reaksi berlebihan atau menganggap bahwa zat-zat tersebut merupakan alergen, hal tersebut dapat menyebabkan atau menimbulkan reaksi alergi, di mana reaksi alergi tersebut umumnya berupa eksim, kemudian gatal, hay fever. Hay fever itu seperti hidung berair, mata merah dan gatal ya, seperti pilek ya. Kemudian bisa juga menyebabkan serangan asma, alergi makanan, kemudian reaksi terhadap toksin dari hewan, seperti disengat serangga ya, seperti disengat lebah atau disengat tawon. Atau ketika reaksinya ringan, itu bisa berupa konjungtivitas alergi atau mata merah, gatal-gatal, dan pilek seperti itu. Namun ketika reaksinya sangat parah, kemudian tidak secepat ditolong, itu bisa menyebabkan shock anafilaksis. Nah, reaksi alergi sendiri itu berhubungan dengan reseptor di mana histamin tersebut berikatan. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ada 4 reseptor yang kemudian dapat berikatan dengan histamin. Di mana jika reseptor itu berikatan dengan, histamin itu berikatan dengan reseptor H1, itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, gangguan pada jantung, dan gangguan pada bronkus pada paru-paru. Kalau di H2 reseptor itu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Di H3 reseptor juga saluran pencernaan, paru-paru, jantung, dan syaraf. Selanjutnya ketika terjadi ikatannya di reseptor H4 itu dapat menyebabkan gangguan atau alergi pada sistem gastrointestinal dan paru-paru. Nah, kita masuk ke dalam antihistamin. Jadi antihistamin adalah sebuah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin atau disebut juga penghambatan saingan, yaitu reseptor H1 dan H2 ya. Namun istilah antihistamin itu biasanya hanya mengacu pada reseptor H1 antagonis ya. Karena paling banyak efeknya, paling terlihat jelas efeknya ketika histamin itu berikatan dengan reseptor H1, sehingga disebut dengan antihistamin adalah obat-obatan yang memiliki aktivitas reseptor H1 antagonis ya. Jadi histamin itu akan bersaing dengan
Antihistamin ini akan bersaing dengan histamin untuk berikatan dengan reseptor H1 ya. Jika histamin itu tidak berikatan dengan reseptor, maka tidak terjadi reaksi alergi atau reaksi inflamasi. Di mana reseptor H1 ini mempengaruhi pada kontraksi otot polos bronki, usus, dan rahim. Kemudian menyebabkan vasodilatasi vaskular dan menyebabkan penurunan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, cairan, dan protein yang berakibat udem atau bengkak karena penumpukan cairan, lalu bisa juga menyebabkan hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dan dahak. Kemudian dapat juga menyebabkan stimulasi ujung-ujung syaraf yang menyebabkan eritema dan gatal ya. Jadi ketika histamin itu berikatan dengan reseptor H1, maka yang terjadi adalah kondisi alergi seperti yang tadi saya sampaikan. Penggunaan klinis dari antihistamin itu adalah untuk yang pertama rinitis alergi ya. Rinitis alergi ini untuk pilek atau hidung berair ya. Jadi kalau kita pilek atau flu disebabkan oleh alergen, disebabkan oleh debu atau serbuk sari itu maka menyebabkan rinitis alergi. Kemudian penggunaan antihistamin juga untuk konjungtivis alergi atau mata merah, kemudian dermatologis alergi, reaksi alergi pada kulit, kemudian urtikaria, gatal-gatal, angiodema, pembekakan kulit. Ini untuk pasien-pasien yang ketika terjadi alergi itu misalnya bibirnya membengkak, kemudian kelopak matanya membengkak. Nah, itu angioedema. Kemudian pruritis ya yang disebabkan oleh dermatitis atopik atau sengatan serangga. Kemudian reaksi anafilaksis yang tadi saya sebutkan ya, itu bisa sampai menyebabkan kematian dan penurunan kesadaran. Lalu mual muntah ini terutama penggunaan untuk antihistamin generasi pertama, dan yang terakhir adalah penggunaannya untuk sedasi, terutama untuk antihistamin generasi pertama. Nanti di belakang akan saya jelaskan kenapa kemudian antihistamin generasi pertama itu memiliki efek sedasi. Beberapa efek samping yang muncul, yang umumnya muncul pada penggunaan antihistamin, terutama pada antihistamin generasi 1, ini adalah karena antihistamin generasi 1 itu kurang selektif terhadap reseptor H1 yang ada di sistem saraf pusat maupun yang ada di perifer, sehingga antihistamin generasi 1 itu juga memiliki aktivitas antikolinergik ya. Kemudian efek samping tersebut ya disebabkan karena antihistamin generasi 1 terutama itu memiliki aktivitas menekan SSP karena dia dapat menembus sawar darah otak atau blood brain barrier ya. Jadi alaminya, jadi seharusnya obat-obatan itu tidak dapat menembus sawar darah otak ya. Tidak semua obat-obatan dapat menembus sawar darah otak. Namun di sini antihistamin generasi 1 karena sifatnya yang lipofilik atau larut dalam lemak, sehingga antihistamin generasi 1 itu dapat dengan mudah menembus sawar darah otak, sehingga efeknya itu dapat menyebabkan penekanan sistem saraf pusat. Maka efek samping yang paling umum dari antihistamin yang juga mungkin sudah kita kenal adalah sedasi atau menyebabkan mengantuk. Bisa juga menyebabkan pusing, tinnitus atau telinga berdengung, kemudian penglihatan kabur, euforia, dan gelisah. Ini karena efeknya antihistamin itu yang dapat menembus atau menekan SSP sehingga menyebabkan euforia dan gelisah, atau menyebabkan mual muntah dan mulut kering. Ini merupakan dua hal atau dua kejadian yang umum terjadi ketika terjadi aktivitas antikolinergik dari antihistamin.
Nah, mekanisme aksi dari antihistamin adalah mekanisme aksi dari antihistamin adalah ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal sedikit ya. Jadi histamin ini yang hijau ini ya. Aduh, tidak terlihat. Histamin yang hijau ini ya. Nah, histamin ini secara alamiah jika terjadi dilepaskan oleh sel mas, jika terjadi ada alergi atau alergen dari luar, itu maka dia akan berikatan dengan reseptor ya, berikatan dengan reseptor. Namun ketika ada antihistamin, maka dia akan bersaing dengan si histamin tadi. Yang warna biru ini adalah antihistamin, kemudian yang warna hijau ini adalah histamin. Seharusnya histamin ini, yang warna hijau ini, yang duduk di reseptor, sehingga muncullah terjadinya reaksi alergi. Namun, karena ada antihistamin, maka reseptor sudah diduduki oleh antihistamin, sehingga histamin tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Yang terjadi apa? Yang terjadi tidak muncul reaksi alergi atau reaksi inflamasi seperti itu. Jadi mekanisme aksi H1 reseptor blocker atau antihistamin secara keseluruhan itu sama ya. Jadi generasi 1 maupun generasi 2 itu secara keseluruhan mekanisme aksinya sama, yaitu menghambat respon pada reseptor termediasi yang ada pada jaringan ya. Jadi si histaminnya ini menghambat perikatan antara si antihistamin ini menghambat ikatan antara histamin dengan reseptor ya, jadi tidak berikatan. Mekanisme ini lebih efektif dalam mencegah terjadinya efek histamin pada jaringan dan organ ya. Jadi dengan antihistamin berikatan dengan reseptor itu sangat efektif mencegah terjadinya efek inflamasi atau efek alergi pada jaringan atau organ. Selain aktivitas tersebut, beberapa antihistamin juga memiliki efek lain yang biasanya tidak berhubungan dengan kemampuannya mengeblok reseptor H1 ya. Kita kembali lagi, ada beberapa histamin ya, ada beberapa histamin yang tidak hanya berikatan dengan reseptor H1. Jika antihistamin ini berikatan dengan reseptor kolinergik ya, berikatan dengan reseptor kolinergik, maka dapat menyebabkan mulut kering, retensi urin, sinus takikardi ya, atau kelainan jantung ya, detak jantungnya menjadi lebih cepat. Atau jika antihistamin ini berikatan dengan promethazine, itu dapat menyebabkan hipotensi, dizziness atau apa ya, dizziness itu geliang kalau bahasa Indonesianya, refleks takikardi. Kemudian kalau misalnya berikatan dengan ciproheptadin dengan reseptor serotonin gitu ya, dengan reseptor serotonin akan menyebabkan peningkatan nafsu makan. Lalu dengan histamin akan menyebabkan hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Penggolongan antihistamin ada dua, ada antihistamin generasi 1 dan antihistamin generasi 2. Di mana antihistamin generasi 1 ini sebenarnya beberapa obat masih banyak digunakan karena memang masih efektif dan harganya yang ekonomis. Namun antihistamin generasi 1 ini memiliki aktivitas pada susunan saraf pusat, karena obat-obatan generasi 1 ini dapat menembus sawar darah otak sehingga dapat menyebabkan sedasi. Kemudian antihistamin generasi 1 ini juga sifatnya tidak spesifik sehingga dapat berikatan dengan reseptor lain yang dapat menyebabkan berbagai efek samping. Nanti ada juga saya akan jelaskan tentang efek samping dari antihistamin. Lalu yang kedua adalah antihistamin generasi kedua ya. Antihistamin generasi kedua ini secara spesifik dia hanya berikatan dengan reseptor H1 ya. Jadi secara spesifik hanya berikatan dengan reseptor H1 sehingga efek samping yang mungkin muncul karena
ikatannya dengan reseptor yang lain selain H1 itu lebih kecil. Kemudian antihistamin generasi 2 ini juga memiliki sifat polar ya, lebih polar sehingga tidak dapat menembus sawar darah otak ya. Kalau yang generasi 1 tadi lebih lipofilik ya, lebih tidak polar sehingga dia lebih larut ke dalam lemak dan dapat menembus sawar darah otak. Sedangkan generasi kedua ini sifatnya lebih polar. Jadi dia tidak dapat menembus sawar darah otak sehingga memiliki efek sedatif yang lebih rendah daripada generasi pertama. Bahkan ada beberapa antihistamin generasi kedua yang sama sekali tidak memiliki efek sedasi karena tidak dapat menembus sawar darah otak. Lalu ini penggolongan antihistamin ya, ada generasi 1, ada generasi kedua. Untuk generasi 1 ada etanolamin dengan contoh obatnya difenhidramin dan dimenhidrinat. Kemudian etilendiamin, ada piperazin, propilamin, fenotiazin, dan trisiklis. Nanti akan kita bahas satu-satu. Lalu untuk generasi kedua itu tidak ada penggolongannya, tidak ada kelas-kelasnya lagi. Dia contoh obatnya mebendrolin, loratadin, cetirizin, dan levocabastin. Untuk antihistamin generasi 1, golongan etanolamin, itu aktivitasnya memiliki aktivitas antikolinergik secara signifikan ya, karena dapat memperbesar pemblokan reseptor H1 pada sekresi eksokrin, sehingga efek samping obatnya dapat menyebabkan kantuk karena kemampuan penetrasi golongan etanolamin ini ke sawar darah otak dan menduduki reseptor H1 yang ada di susunan saraf pusat. Kemudian penggunaan klinisnya adalah untuk antihistamin seperti pada urtikaria, kemudian rinitis musiman. Rinitis musiman ini seperti pada saat banyak serbuk sari atau pada saat banyak debu dan tungau. Juga untuk dermatosis, kemudian antispasmodik atau anti kram, anti kejang, mual dan mabuk pendarah perjalanan, ini diminumnya setengah jam sebelum perjalanan. Kemudian untuk kondisi hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah yang disebabkan oleh kehamilan. Contoh obatnya adalah difenhidramin dan dimenhidrinat ya. Nanti boleh sekalian nanti teman-teman cari contoh merek obat atau merek dagangnya apa untuk difenhidramin dan dimenhidrinat ini, karena memang penggunaannya masih banyak digunakan untuk pasien di rumah sakit ataupun di apotik. Kemudian yang kedua adalah golongan etilendiamin ya. Dia juga generasi pertama, yaitu antagonis H1, reseptor H1 yang sangat efektif dan dapat juga menyebabkan depresi pada susunan saraf pusat dengan efek samping gastrointestinal yang cukup tinggi ya. Efek samping pada saluran pencernaan cukup tinggi. Efek sampingnya hampir sama karena generasi pertama ini efek sampingnya hampir sama semua, yaitu kantuk. Kemudian penggunaan klinisnya untuk alergi pada mata dan selesma, kemudian gigitan serangga, antiwasir tapi dalam bentuk krim ya. Jadi contohnya ada antazolin dan tripelenamin ya. Jadi untuk antazolin ini sepertinya juga masih banyak digunakan sediaannya dalam tetes mata ya untuk alergi pada mata. Kemudian antihistamin generasi 1 yang selanjutnya adalah piperazin. Golongan piperazin ini memiliki potensi yang sedang, kemudian awal kerjanya lambat namun durasinya lama ya. Jadi dia mulai berefeknya tidak cepat ya, lambat, namun durasi efeknya itu cukup lama. Jadi menunjukkan aktivitas antimuskarinik periferal dan sentral. Efek samping kantuknya
efeknya tidak sebesar dengan golongan yang lain karena cukup rendah. Kemudian penggunaannya digunakan untuk anti-emetik dan anti-mual, kemudian anti-vertigo, untuk profilaksis atau mencegah mabuk perjalanan, urtikaria, hay fever, dan alergi yang lainnya. Kemudian contoh obatnya adalah homoklorsiklizin, oksatomid, dan hidroksizin. Ya, mungkin untuk yang golongan ini sudah tidak banyak lagi digunakan di apotik atau di rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah golongan propilamin. Golongan propilamin ini merupakan antihistamin H1 ya, H1 antagonis yang paling aktif, memiliki sedikit kerja anti-emetik ya, jadi memiliki efek anti-emetik tapi tidak terlalu besar, kemudian memiliki aktivitas antikolinergik yang signifikan, kemudian efek sedasinya tidak terlalu besar, penggunaannya digunakan untuk meredakan batuk, hay fever, dan alergi yang lainnya. Selanjutnya ada antihistamin generasi 1 yang lain, yaitu golongan fenotiazin ya. Golongan fenotiazin ini memiliki efek antihistamin, efek antiemetik, kemudian efek antikolinergik, dan efek sedatif yang poten seperti itu. Dan secara signifikan dapat memperkuat kerja obat analgetik dan sedatif. Jadi ketika obat golongan fenotiazin ini digunakan bersama-sama dengan analgesik dan sedatif, maka secara signifikan akan memperkuat atau meningkatkan kerja obat tersebut. Kemudian efek samping dari golongan fenotiazin ini adalah kantuk ya, sedasi tadi. Lalu jika digunakan bersama-sama dengan minuman beralkohol atau depresan susunan saraf pusat, itu harus dihindari karena dapat menyebabkan sedasi yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan penurunan kesadaran. Kemudian penggunaannya untuk golongan fenotiazin ini digunakan untuk vertigo, sedatifum atau obat tidur, kemudian antiserotonin, dan untuk migrain. Contoh obatnya adalah prometazin dan isotipendil. Kemudian yang terakhir dari golongan antihistamin generasi 1 ini adalah golongan trisiklis. Golongan trisiklis ini memiliki aktivitas sebagai antihistamin terutama antipruritis atau anti gatal, kemudian antiserotonin yang dapat meningkatkan nafsu makan. Jadi antihistamin golongan trisiklis ini merupakan salah satu dari antihistamin generasi 1 yang memiliki sifat anti alergi sangat poten. Dengan efek sampingnya adalah sedasi atau menyebabkan kantuk yang akan hilang setelah 3-4 hari pengobatan ya. Jadi setelah 3-4 hari konsumsi obatnya dihentikan, itu efek sedasinya akan mulai hilang. Penggunaannya adalah untuk rinitis alergi, konjungtivitis alergi, dan urtikaria. Contoh obatnya adalah siproheptadin dan ketotifen ya. Kedua obat ini masih sangat banyak digunakan dalam pengobatan di masyarakat. Ya, tadi di awal juga saya sudah sempat singgung bahwa antihistamin generasi 1 ini masih banyak digunakan dalam pengobatan di masyarakat karena memang efeknya masih sangat poten dan harganya juga ekonomis seperti itu. Selanjutnya golongan antihistamin generasi kedua ya. Setelah tadi kita bahas generasi pertama, kita bahas antihistamin generasi kedua, di mana antihistamin generasi kedua ini memiliki efek sedasi yang lebih kecil ya. Sudah bolak-balik kita bahas tadi, untuk generasi pertama itu efek sedasinya besar karena memiliki aktivitas pada susunan saraf pusat. Nah, generasi kedua ini penetrasi atau kemampuan menembus susunan saraf pusatnya buruk dan tidak memiliki afinitas terhadap reseptor histamin yang ada di susunan saraf pusat atau
efek kolinergik dan adrenergiknya juga rendah, sehingga efek sedasinya lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Namun, efek tersebut kecil ketika digunakan pada dosis terapi ya. Ketika digunakannya pada dosis terapi, maka efek sedasinya sangat kecil. Kemudian, antihistamin generasi kedua ini memiliki kerja lama dengan durasi bisa lebih dari 12 jam secara selektif karena disosiasinya lambat pada reseptor ya. Jadi untuk generasi H2 generasi 2 ini, antihistamin generasi 2 ini memiliki durasi efek yang cukup lama, bisa sampai 12 jam karena pelepasan antara obat dan reseptornya itu cukup lama sehingga kadar obat di dalam darah, di dalam tubuh itu bertahan lebih lama. Kemudian memiliki afinitas yang sangat sedikit terhadap reseptor muskarinik, reseptor serotonik atau adrenergik ya. Tadi di awal juga sudah disinggung sedikit bahwa generasi kedua ini merupakan generasi antihistamin yang selektif hanya terhadap reseptor H1 ya, sehingga dia memiliki aktivitas atau afinitas yang sedikit terhadap reseptor-reseptor lain seperti reseptor muskarinik, serotonik atau adrenergik. Efeknya apa? Efeknya adalah si antihistamin generasi kedua ini tidak memiliki efek samping yang bermacam-macam seperti yang generasi pertama tadi yang berikatan dengan reseptor muskarinik, menyebabkan peningkatan nafsu makan dan sebagainya. Kemudian untuk golongan antihistamin generasi kedua ini memiliki interaksi jika digunakan bersama dengan obat-obatan yang lainnya, seperti penggunaan bersama dengan antifungi, golongan imidazol seperti ketoconazol, itraconazol, dan fluconazol, serta untuk golongan antibiotik golongan dari makrolida seperti eritromisin atau claritromisin ya. Jadi harus diketahui bahwa antihistamin generasi kedua ini dapat berinteraksi jika digunakan bersamaan dengan antifungi atau antibiotik seperti itu, sehingga harus dihindari penggunaannya. Kemudian penggunaan dari antihistamin generasi kedua ini dia merupakan antihistamin kuat non-sentral ya. Jadi tidak berikatan dengan H1 yang ada di susunan saraf pusat, namun hanya berikatan dengan reseptor H1 yang ada di perifer. Kemudian sebagai tetes mata, spray hidung, dan untuk pruritus atau gatal. Contoh obatnya adalah mebidrolin, loratadin, cetirizine, dan levocabastin. Untuk obat-obat generasi kedua ini mungkin lebih familiar juga buat teman-teman karena memang penggunaannya lebih banyak dan lebih luas. Karena tadi efek sampingnya lebih sedikit dibanding dengan golongan antihistamin generasi yang pertama. Oke, sekian pembahasan kita tentang farmakologi obat-obatan antihistamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.